Aku terpaksa menjadi istri kedua pria 60 tahun seorang bos kontraktor demi biaya sakit ibu. Namun saat malam pertama aku terkejut dia tiba-tiba lakukan ini. Aroma obat-obatan bercampur antiseptik menusuk hidung, sebuah bau yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hariku dalam beberapa bulan terakhir. Bangsal mawar, tempat ibuku terbaring lemah, terasa seperti ruang tunggu antara harapan dan keputusasaan. Cahaya senja yang merayap masuk melalui jendela besar memburamkan wajah renta ibuku yang pucat. Garis-garis halus di sekitar matanya kini tampak semakin dalam, menceritakan perjuangan melawan penyakit paru-paru kronis yang menggerogoti tubuhnya perlahan namun pasti. Namaku Anya, 22 tahun, dan duniaku kini sepenuhnya berpusat di bangsal ini. Impianku untuk menyelesaikan kuliah jurusan sastra terpaksa kutangguhkan. Pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga toko buku tak mampu lagi menutupi biaya pengobatan ibu yang terus membengkak. Setiap malam, aku memandangi tagihan rumah sakit yang semakin menggunung, seperti momok yang siap menelanku dalam jurang utang. Ibu adalah segalanya bagiku. Sejak ayah pergi meninggalkanku saat aku masih kecil, ia menjadi ibu sekaligus ayah. Ia membesarkanku dengan penuh kasih sayang, bekerja keras sebagai penjahit untuk memastikan aku bisa sekolah dan meraih cita-cita. Melihatnya kini terbaring tak berdaya, dengan selang oksigen yang membantunya bernapas, hatiku terasa seperti diremas. Hari ini, dokter kembali memberikan kabar yang tidak menggembirakan. Kondisi ibu semakin kritis dan membutuhkan perawatan intensif yang biayanya berkali-kali lipat dari biaya perawatan biasa. Dokter menatapku dengan sorot mata penuh simpati, namun kata-katanya bagai palu godam yang menghantam harapan terakhirku. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Nak Anya. Tapi jujur saja, tanpa perawatan intensif yang memadai, kondisinya bisa terus menurun drastis, ujarnya pelan. Malam itu, aku duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya yang terasa dingin. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa begitu tidak berdaya, seorang anak perempuan yang gagal melindungi ibunya. Dalam keputusasaan yang mendalam, aku berdoa, memohon keajaiban, atau setidaknya sebuah jalan keluar. Keesokan harinya, keajaiban atau lebih tepatnya, sebuah tawaran yang terasa seperti kutukan berbalut penyelamatan datang dalam wujud seorang pria bernama Hartono. Ia datang ditemani seorang pengacara dan seorang asisten yang tampak sigap. Penampilannya begitu kontras dengan suasana suram bangsal mawar. Jas mahalnya tampak berkilauan di bawah cahaya lampu dan aura kekuasaan terpancar kuat dari setiap gerak-geriknya. Usianya diperkirakan sekitar 60 tahun, dengan rambut yang mulai memutih di pelipis namun tatapan mata yang tajam dan penuh perhitungan. Pak Hartono memperkenalkan diri sebagai seorang pengusaha kontraktor yang sukses dan seorang kenalan lama ayahku. Aku mengerutkan kening, merasa asing dengan nama itu. Ayahku hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Namun, sebelum aku sempat mempertanyakan lebih lanjut, Pak Hartono langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Saya mendengar tentang kondisi ibumu, Anya, ucapnya dengan nada datar namun berwibawa. Saya ingin membantu. Hatiku sedikit menghangat. Akhirnya, ada secercah harapan. Namun, kalimat selanjutnya dari Pak Hartono membuat jantungku mencelos. Saya bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu, berapapun biayanya. Bahkan, saya akan memastikan beliau mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit ini. Tapi, Pak Hartono berhenti sejenak, menatapku dengan intens. Ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Napasku tercekat. Firasat buruk mulai menyeruak. Bantuan sebesar ini pasti memiliki imbalan yang setimpal. Syaratnya adalah,
kamu harus menikah dengan saya. Dunia di sekitarku terasa berhenti berputar. Kata-kata Pak Hartono menggema di telingaku, terasa tidak nyata namun begitu menusuk. Menikah? Dengan pria yang usianya bahkan lebih tua dari ayahku jika ia masih hidup? Pria asing yang baru ku kenal beberapa menit yang lalu. Emma maksud Bapak? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba mencerna kalimat yang baru saja ku dengar. Saya serius, Anya. Saya akan menikahi kamu. Sebagai imbalannya, ibumu akan mendapatkan perawatan terbaik sampai sembuh, jawab Pak Hartono tanpa keraguan sedikit pun. Tatapannya lurus, tanpa ada sedikit pun keraguan atau emosi yang bisa kubaca. Aku terdiam, otakku berusaha keras mencari logika di balik tawaran gila ini. Apa motif pria ini? Mengapa ia memilihku? Dan bagaimana mungkin aku menerima tawaran yang akan merenggut seluruh masa depanku? Malam itu, di bawah rembulan pucat yang mengintip dari balik jendela bangsal mawar, hidupku berada di persimpangan jalan yang paling menentukan. Antara menyelamatkan nyawa ibu dan mengorbankan kebahagiaanku sendiri. Sebuah pilihan yang terasa begitu berat dan tidak adil. Dan aku tahu, jawaban yang akan kulontarkan akan mengubah segalanya. Keheningan setelah tawaran tak terduga dari Pak Hartono menggantung di udara seperti kabut tebal. Aku terpaku, berusaha mencerna kata-katanya yang terasa begitu absurd namun nyata. Otakku menolak untuk mempercayai bahwa seorang pria asing, dengan status sosial dan usia yang begitu jauh berbeda, baru saja menawarkan pernikahan sebagai imbalan atas biaya pengobatan ibuku. Aku mengerjap beberapa kali, mencoba mencari kejelasan dalam tatapan matanya yang dingin dan tanpa ekspresi. Apakah ini mimpi buruk? Ataukah aku sedang berada dalam sebuah reality show yang kejam? Sayangnya, kehadiran pengacara berkacamata dan asistennya yang berdiri tegak di belakang Pak Hartono semakin menguatkan bahwa ini bukanlah lelucon. Maaf, Bapak, mungkin saya salah dengar. Ucapku dengan suara tercekat, berharap ada kesalahpahaman di antara kami. Anda menawarkan saya pernikahan? Pak Hartono menghela napas pendek, seolah lelah menghadapi pertanyaan bodoh. Kamu tidak salah dengar, Anya. Saya menawarkan pernikahan. Sebuah solusi praktis untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Nada suaranya datar, tanpa sedikit pun sentuhan emosi atau kehangatan. Baginya, ini benar-benar tampak seperti transaksi bisnis semata. Rasa penolakan dalam diriku bergejolak hebat. Harga diriku sebagai seorang wanita muda yang memiliki impian dan harapan terasa diinjak-injak. Menikah dengan seorang pria yang pantas menjadi kakekku? Demi uang? Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku, kali ini bukan hanya karena keputusasaan, tapi juga karena penghinaan. Tapi, mengapa saya, Bapak? Mengapa pernikahan? Bukankah ada cara lain untuk membantu ibu saya? Aku mencoba mencari celah, sebuah alternatif yang tidak menghancurkan seluruh masa depanku. Saya tidak punya waktu untuk membahas alternatif lain, Anya, jawab Pak Hartono dengan nada tegas yang tidak menerima bantahan. Ini adalah cara yang paling efektif dan cepat. Saya membutuhkan seorang istri, dan kamu membutuhkan dana besar untuk ibumu. Ini adalah pertukaran yang adil. Adil? Kata itu terasa seperti lelucon pahit di telingaku. Bagaimana bisa kebebasan dan masa depan seorang gadis muda ditukar dengan sejumlah uang dan disebut adil? Apakah Bapak tidak memiliki keluarga? Anak? Atau istri? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, sebuah harapan kecil bahwa mungkin ada alasan lain di balik tawaran ini, alasan yang tidak sepenuhnya menghancurkan harga diriku. Saya seorang duda, jawab Pak Hartono singkat, sorot matanya sedikit melembut namun tetap dingin. Istri saya, Ratih, meninggal 3 tahun lalu karena penyakit jantung.
Saya tidak memiliki anak. Dan saya tidak tertarik untuk menjalin hubungan yang rumit dan berlarut-larut. Penjelasan singkat itu justru semakin membuatku bingung. Jika ia hanya membutuhkan seorang istri untuk alasan yang tidak kujelaskan, mengapa harus aku? Seorang gadis muda yang bahkan belum mengenal seluk-beluk kehidupan pernikahan? Pengacara Pak Hartono, yang sedari tadi hanya mengamati, kini ikut angkat bicara dengan suara profesionalnya. Nona Anya, Bapak Hartono adalah seorang pengusaha sukses dan memiliki reputasi yang sangat baik. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab dan akan memenuhi semua kewajibannya sebagai seorang suami. Anda dan ibu Anda tidak perlu khawatir mengenai masalah finansial di masa depan. Jaminan finansial memang terdengar menggoda di tengah himpitan biaya rumah sakit yang mencekik. Namun, bayangan kehidupan dalam pernikahan tanpa cinta, terikat pada seorang pria yang tidak kukenal dan tidak kucintai, terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kemana perginya impianku tentang cinta sejati, tentang membangun keluarga dengan pria yang kurasa sejiwa? Aku mengalihkan pandanganku ke arah pintu ruang Icu, tempat ibuku berjuang untuk setiap helaan napas. Aku membayangkan wajahnya yang lemah, tatapan matanya yang penuh harap setiap kali aku menjenguknya. Aku ingat semua pengorbanannya selama ini, bagaimana ia membesarkanku seorang diri dengan penuh kasih sayang. Apakah aku tega membiarkannya pergi hanya karena harga diriku yang terluka? Beri saya waktu, 1 malam saja untuk berpikir, Bapak, pintaku dengan suara lirih, hampir berbisik. Aku tidak bisa mengambil keputusan sebesar ini dalam waktu singkat. Jiwaku memberontak, namun di sisi lain, rasa tanggung jawab terhadap ibuku begitu besar. Pak Hartono mengangguk pelan, namun tatapannya tetap menunjukkan ketidaksabaran. Tentu. Tapi ingat, Anya, waktu ibumu sangat berharga. Setiap detik sangat berarti. Kata-katanya adalah pengingat yang kejam akan betapa mendesaknya situasiku. Setelah Pak Hartono dan rombongannya meninggalkan bangsal, aku merasa seperti sehelai daun kering yang terombang-ambing angin. Aku terduduk lemas di kursi plastik yang dingin, air mata akhirnya tumpah tanpa bisa kutahan. Aku merasa terjebak dalam pilihan yang sama-sama mengerikan. Memilih kebebasan dan impianku berarti mempertaruhkan nyawa ibuku. Menerima tawaran Pak Hartono berarti mengubur seluruh masa depanku dalam pernikahan tanpa cinta. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Pak Hartono yang dingin bercampur dengan wajah ibuku yang pucat. Aku merenungkan setiap kemungkinan, mencari jalan keluar yang tidak harus mengorbankan salah satu dari mereka. Namun, semakin keras aku berpikir, semakin jelas pula bahwa aku tidak punya banyak pilihan. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, aku sudah memantapkan hati. Aku tahu apa yang harus kulakukan, meskipun hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Aku harus mengesampingkan egoku, mengubur impianku dalam-dalam demi satu-satunya orang yang paling berharga dalam hidupku. Dengan langkah gontai, aku mencari Pak Hartono di ruang tunggu. Ia sudah berada di sana, tampak tenang dan sabar menunggu jawabanku. Saat melihatku, ia bangkit dari duduknya, menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. "Bagaimana, Anya? Apa keputusanmu?" Tanyanya lagi, tanpa basa-basi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan pahitnya kenyataan yang harus kutelan. Saya bersedia, Bapak Hartono. Saya akan menikah dengan Anda." Ekspresi wajah Pak Hartono tetap datar, namun ada sedikit perubahan di sorot matanya, mungkin sebuah indikasi kepuasan. "Keputusan yang bijaksana," ujarnya singkat. "Kita akan segera mengurus semua formalitasnya. Pengacara saya akan menghubungi kamu." Saat itu, aku merasa seperti jiwaku meninggalkan ragaku.
Aku telah membuat pilihan yang akan mengubah seluruh hidupku, sebuah pilihan yang didasari oleh cinta dan pengorbanan, namun juga diwarnai oleh keputusasaan dan ketidakpastian. Aku tidak tahu apa yang menantiku di gerbang pernikahan ini, namun aku tahu satu hal, aku harus kuat demi ibuku. Dan di balik keputusanku ini, tersimpan sebuah harapan kecil, semoga di kemudian hari, akan ada kebahagiaan yang menanti di ujung jalan yang gelap ini. Namun, untuk saat ini, yang kurasakan hanyalah kehampaan dan ketakutan akan masa depan yang tidak kukenal. Hari yang seharusnya menjadi awal babak baru dalam hidupku terasa seperti sebuah adegan bisu dalam film kelam. Setelah mengucap janji suci yang terasa hampa, aku resmi menyandang status sebagai istri dari seorang pria yang nyaris tidak kukenal. Prosesi pernikahan yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan harapan, bagiku hanyalah serangkaian tindakan mekanis yang kulakukan demi menyelamatkan nyawa ibuku. Pak Benny, sang pengacara dengan wajah tanpa ekspresi, menjadi saksi bisu dari pernikahan yang tidak didasari cinta ini. Beberapa kolega bisnis Pak Hartono yang hadir juga tampak canggung, seolah mereka pun merasakan keanehan dalam pernikahan kilat ini. Tidak ada keluarga dari pihakku yang hadir, karena memang hanya ibu satu-satunya yang kumiliki, dan ia masih berjuang di antara hidup dan mati. Gaun pengantin yang mereka siapkan terasa asing di tubuhku. Kain putih gading yang lembut justru terasa dingin menyentuh kulitku. Di sebuah ruangan kecil di rumah sakit yang biasanya digunakan untuk konsultasi dokter, seorang perawat berbaik hati merapikan penampilanku, mencoba menyunggingkan senyum yang tidak sampai ke matanya. Aku memandangi diriku di cermin, seorang gadis muda berbalut gaun pengantin, namun dengan tatapan kosong dan hati yang hancur. Saat akad nikah diucapkan, suara Pak Hartono terdengar mantap dan penuh otoritas. Ia mengucapkan ijab kabul dengan jelas, tanpa sedikit pun keraguan. Sementara aku menjawab dengan suara lirih yang nyaris tertelan suasana hening ruangan, seperti mengucapkan sebuah mantra di bawah tekanan yang tak tertahankan. Kata "sah" dari para saksi terasa seperti palu godam yang mengukuhkan nasibku. Setelah selesai, Pak Hartono hanya menyentuh punggung tanganku sekilas, sentuhan yang dingin dan formal, tanpa kehangatan atau kelembutan seorang suami kepada istrinya. Tidak ada ciuman selamat, tidak ada pelukan yang menenangkan. Semuanya terasa begitu transaksional, seperti baru saja menyelesaikan sebuah perjanjian bisnis yang penting. Segera setelah itu, prioritas utama Pak Hartono adalah memindahkan ibuku ke ruang perawatan VIP di lantai atas. Kamar itu luas dan mewah, dilengkapi dengan berbagai peralatan medis canggih dan dijaga oleh perawat-perawat terbaik. Melihat ibuku terbaring di ranjang yang nyaman, dengan monitor yang menunjukkan detak jantungnya yang stabil, ada secercah kelegaan yang menyusup ke dalam hatiku yang suram. Setidaknya, pengorbanan ini memberikan hasil yang nyata bagi ibuku. Malam pertama sebagai seorang istri kujalani di sebuah rumah megah milik Pak Hartono yang terletak di kawasan elit kota. Rumah itu bagaikan istana yang dingin dan tak berpenghuni. Setiap sudut ruangan memancarkan kemewahan, namun tidak ada kehangatan atau sentuhan personal di dalamnya. Kamar yang menjadi milikku terletak di lantai 2, terpisah jauh dari kamar utama Pak Hartono di lantai bawah. Berbaring di ranjang berukuran king yang terasa begitu luas dan kosong, aku menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal mewah. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Aku merindukan kamar kecilku yang sederhana, kehangatan pelukan ibu, dan kebebasan untuk pergi dan melakukan apapun yang kumau. Kini, aku terkurung dalam sangkar emas, dengan semua kebutuhan materi terpenuhi namun jiwa yang merana. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Pak Hartono tenggelam dalam rutinitas pekerjaannya sebagai seorang bos kontraktor yang sukses.
Ia pergi sebelum matahari terbit dan kembali larut malam, seringkali saat aku sudah tertidur atau sedang berada di rumah sakit menemani ibu. Komunikasi kami sangat terbatas, hanya seputar kondisi ibu atau hal-hal formal mengenai rumah tangga. Ia memberikan kartu kredit tanpa batas, memastikan aku tidak kekurangan materi, namun tidak pernah sekalipun bertanya tentang perasaanku, impianku, atau masa laluku. Aku merasa seperti seorang hantu di rumah ini. Para pembantu, meskipun bersikap sopan dan hormat, selalu menjaga jarak. Mereka tahu bahwa aku adalah istri kedua, sebuah fakta yang tidak pernah diucapkan namun terasa begitu nyata di setiap interaksi. Aku merasa seperti seorang penyusup, seorang orang asing di tengah kemewahan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sesekali, seorang wanita anggun dengan aura elegan dan tatapan mata yang menyimpan kesedihan mendalam datang mengunjungi Pak Hartono. Jalah Ibu Ratna, istri pertama pria yang kini menjadi suamiku. Pertemuan pertama kami terjadi di ruang makan saat sarapan. Ibu Ratna menatapku dengan intens, sorot matanya memancarkan campuran emosi yang sulit kuartikan, rasa ingin tahu, kesedihan yang mendalam, dan mungkin sedikit rasa permusuhan. "Kamu? Anya?" Sapanya dengan suara lembut namun dingin, seperti angin yang berhembus melalui celah pintu. Aku berdiri canggung, merasa bersalah telah merebut sebagian kehidupan wanita ini. "Selamat pagi, Ibu Ratna." "Selamat pagi," jawabnya singkat, tanpa senyuman sedikit pun. Suasana di antara kami terasa begitu tegang dan tidak nyaman. Tidak ada percakapan lebih lanjut. Ia mengambil sarapannya dengan gerakan anggun namun terburu-buru, lalu pergi meninggalkanku dengan rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatiku. Sejak pertemuan itu, interaksiku dengan Ibu Ratna sangat minim. Kami hanya berpapasan di lorong atau ruang tamu, saling melempar senyum tipis yang terasa dipaksakan, tanpa pernah ada percakapan yang lebih mendalam. Aku bisa merasakan bahwa kehadiranku di rumah ini adalah luka yang menganga bagi Ibu Ratna. Aku adalah bukti nyata bahwa suaminya telah berbagi cinta dan kehidupannya dengan wanita lain. Hari-hari berlalu tanpa membawa perubahan yang berarti dalam pernikahanku. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah sakit, menjadi pendamping setia bagi ibuku. Kondisinya menunjukkan perkembangan yang positif berkat perawatan intensif yang kini ia terima. Melihat senyum lemah ibuku dan mendengar suaranya yang mulai membaik adalah satu-satunya hal yang memberiku sedikit kekuatan untuk menjalani hari-hari yang suram ini. Namun, di balik senyum palsuku di hadapan ibu, tersimpan kerinduan yang mendalam akan kehidupanku yang dulu, akan impian-impian yang kini terasa jauh, dan akan cinta yang tulus dan murni. Aku terpaksa menjadi seorang istri, namun hatiku tidak pernah benar-benar merasakan peran itu. Aku hanyalah seorang gadis muda yang terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, sebuah pengorbanan besar yang kulakukan demi nyawa ibuku. Dan di tengah kesepian dan kehampaan ini, sebuah pertanyaan terus menghantuiku. Sampai kapan aku mampu bertahan dalam situasi seperti ini? Apakah akan ada setitik cahaya di ujung terowongan gelap ini? Ataukah aku akan selamanya terikat pada pernikahan tanpa cinta ini? Rutinitas harianku terasa seperti pendulum yang bergerak tanpa emosi antara kemewahan dingin rumah Pak Hartono dan kehangatan pilu di ruang perawatan ibuku. Pak Hartono tetap menjadi sosok misterius. Kehadirannya di rumah lebih sering terasa seperti bayangan daripada seorang suami. Sementara itu, interaksiku dengan Ibu Ratna masih terjebak dalam lingkaran sapaan singkat dan tatapan mata yang menyimpan berbagai emosi yang tak terucapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, di balik fasad ketenangan rumah tangga ini, aku mulai menangkap isyarat-isyarat halus dari luka yang belum sembuh. Ada keretakan tersembunyi dalam hubungan Pak Hartono dan Ibu Ratna, sebuah kesedihan yang menguar meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Suatu sore yang sunyi,
Saat aku mencoba mencari ketenangan di ruang keluarga yang jarang kugunakan, sebuah ruangan luas dengan perabotan mahal namun tanpa sentuhan personal, telingaku menangkap suara Ibu Ratna yang meninggi dari balik pintu ruang kerja Pak Hartono yang tertutup rapat. Meskipun aku berusaha mengabaikannya, nada bicaranya yang penuh dengan emosi yang tertahan, diselingi oleh isakan lirih, membuatku terpaku di tempat. Rasa tidak sopan karena menguping berperang dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran yang tak bisa kubendung. "Kenapa kamu lakukan ini, Mas? Apa salahku hingga kamu tega mempermalukanku seperti ini?" Suara Ibu Ratna terdengar bergetar hebat, syarat akan kepedihan. Terdengar gumaman pelan dari Pak Hartono, suaranya rendah dan tidak jelas sehingga aku tidak bisa menangkap kata-katanya. Namun, intonasinya terasa defensif, mungkin mencoba memberikan penjelasan yang tidak memuaskan. "Tapi dia hanyalah seorang gadis muda. Apa yang kamu lihat darinya? Apakah aku sudah tidak cukup bagimu?" Lanjut Ibu Ratna dengan nada putus asa yang menusuk hatiku. Kata-katanya bagai anak panah yang menghantam tepat sasaran. Aku tahu, mereka sedang membicarakan diriku. Aku adalah penyusup dalam kehidupan mereka, meskipun aku tidak pernah menginginkan posisi ini. Aku adalah pengingat nyata akan pengkhianatan, meskipun aku sendiri adalah korban dari keadaan. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, suara Ibu Ratna mereda, hanya menyisakan isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja terbuka perlahan, dan Ibu Ratna keluar dengan wajah sembab dan mata merah yang basah. Ia melihatku sekilas, tatapannya penuh dengan kesedihan dan mungkin juga sedikit amarah, sebelum akhirnya dengan cepat memalingkan muka dan berjalan tergesa-gesa menuju kamarnya di lantai atas. Pemandangan itu menghantamku dengan kekuatan yang tak terduga. Aku bisa merasakan betapa dalamnya luka dan rasa terhianati yang dirasakan Ibu Ratna. Meskipun aku adalah korban dari situasi ini, aku juga menjadi bagian dari penderitaannya. Aku merasa bersalah dan tidak berdaya, terjebak dalam jaring-jaring pernikahan yang rumit ini. Di lain waktu, aku tidak sengaja melihat Pak Hartono termenung sendirian di taman belakang rumah saat senja mulai merayap. Biasanya, ia selalu dikelilingi oleh kesibukan pekerjaan, bahkan saat berada di rumah. Namun malam itu, ia tampak begitu rapuh dan kesepian. Duduk di tepi kolam renang yang memantulkan cahaya rembulan yang pucat, tatapannya kosong dan jauh. Ada kesedihan yang terpancar jelas dari auranya, sebuah emosi yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapanku. Aku jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang berkecamuk dalam benaknya? Apakah pernikahan ini baginya hanyalah sebuah transaksi dingin, atau adakah beban dan penyesalan yang ia sembunyikan? Suatu hari, saat menemani ibu menjalani sesi fisioterapi di rumah sakit, aku bertemu dengan seorang perawat senior yang sudah lama bekerja di sana. Kami terlibat dalam percakapan ringan mengenai perkembangan ibu, dan tanpa sengaja, aku menyebutkan nama Pak Hartono saat menjelaskan tentang biaya perawatan. "Pak Hartono Wijaya?" tanya perawat itu dengan nada sedikit terkejut, alisnya terangkat. "Beliau, suami Ibu Ratih, kan? Mereka pasangan yang sangat harmonis dulu. Saya sering melihat mereka bersama di sini." Aku mengangguk canggung, merasa tidak nyaman dengan arah pembicaraan ini. "Benar, dan beliau juga suami saya sekarang." Perawat itu tampak terkejut sesaat, sebelum akhirnya menyunggingkan senyum maklum yang terasa dipaksakan. "Oh, saya mengerti. Beliau sangat setia dan mencintai Ibu Ratih. Mereka adalah pasangan yang serasi dan saling mendukung. Saya turut berduka cita atas kepergian Ibu Ratih." Kata-kata perawat itu membuat hatiku terenyuh. Jadi, di balik sikap dinginnya saat ini, Pak Hartono pernah memiliki cinta yang tulus dan mendalam. Lalu, mengapa sekarang ia tampak begitu jauh dan tertutup?
Apakah kehilangan istrinya telah membuatnya membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya, menolak untuk merasakan kehangatan cinta lagi? Dan di mana posisiku dalam kehidupannya? Apakah aku hanya seorang pengganti sementara, sebuah solusi praktis untuk kebutuhannya, ataukah ada harapan tersembunyi yang belum terungkap? Perlahan, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya sekadar tentang menyelamatkan nyawa ibuku. Ada dinamika yang jauh lebih kompleks yang terjalin di antara Pak Hartono dan Ibu Ratna, luka-luka lama yang mungkin belum sepenuhnya sembuh, dan harapan-harapan yang mungkin telah terkubur bersama kepergian Ibu Ratih. Aku, dengan kehadiranku yang tiba-tiba dan terpaksa, telah mengusik keseimbangan yang rapuh di rumah ini, membuka kembali luka lama yang mungkin sedang berusaha mereka sembuhkan. Meskipun aku terpaksa menerima pernikahan ini demi ibuku, aku tidak pernah berniat untuk menjadi penyebab penderitaan orang lain, terutama Ibu Ratna yang telah lebih dulu menjadi bagian penting dalam kehidupan Pak Hartono. Aku mulai memikirkan, mungkinkah ada cara untuk menjembatani jurang yang memisahkan kami? Mungkinkah ada ruang untuk saling memahami dan berempati di tengah situasi yang begitu rumit dan menyakitkan ini? Namun, sebelum aku sempat mencari cara untuk mendekati Ibu Ratna dan mencoba membangun jembatan pengertian, sebuah kejutan tak terduga datang menghampiriku, sebuah pertemuan yang akan membuka babak baru dalam kehidupanku di rumah besar ini. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menikmati secangkir teh di teras belakang rumah yang menghadap ke taman yang luas dan terawat, seorang pria muda dengan senyum ramah dan tatapan mata yang hangat menghampiriku. "Permisi, Mbak. Apa benar ini rumahnya Pak Hartono Wijaya?" Tanyanya dengan sopan, namun ada nada canggung dalam suaranya. "Benar," jawabku sedikit bingung, mengerutkan kening mencoba mengingat apakah aku pernah melihat wajah ini sebelumnya. "Anda mencari siapa?" Saya Arya." "Saya, teman kuliahnya Anya," jawabnya dengan senyum yang sedikit gugup namun tetap manis. Jantungku langsung berdebar kencang. "Arya? Bagaimana mungkin ia bisa menemukan rumah ini?" Pertemuan yang tak terduga ini bagaikan seberkas cahaya dari masa lalu yang tiba-tiba menerangi kegelapan kehidupanku saat ini. Namun, di saat yang sama, kehadiran Arya juga menimbulkan pertanyaan besar dan kekhawatiran yang mendalam tentang bagaimana Pak Hartono akan menyikapi kemunculannya kembali dalam hidupku. Masa laluku tiba-tiba hadir di tengah pernikahan paksa ini, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Debar jantungku terasa begitu kuat hingga mengalahkan ketenangan sore di teras belakang rumah yang luas dan sunyi. Arya berdiri di hadapanku, sebuah pemandangan yang terasa seperti mimpi di tengah realitas pernikahanku yang pahit. Wajahnya yang dulu sering kulihat di bangku kuliah tidak banyak berubah. Senyumnya yang selalu mampu menghangatkan hatiku, mata coklatnya yang dulu sering menatapku dengan penuh perhatian, semuanya masih sama persis seperti yang tersimpan dalam ingatanku. Namun, kini ada tembok tak kasat mata yang berdiri di antara kami, sebuah jurang yang dalam dan menyakitkan yang tercipta oleh statusku sebagai istri orang lain. "Arya?" Ucapku lirih, nama itu terasa asing di bibirku setelah sekian lama tidak terucap. Bagaimana bisa kamu ada di sini?" Nada bicaraku bercampur antara keterkejutan yang menyenangkan dan kegugupan yang mencekam. Aku menoleh gelisah ke arah pintu kaca besar yang menghubungkan teras dengan ruang keluarga, membayangkan Pak Hartono atau Ibu Ratna tiba-tiba muncul dan menyaksikan pemandangan yang tidak seharusnya mereka lihat. Arya tersenyum canggung. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa nyaman kini justru terasa sedikit getir. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya, sebuah kebiasaan lamanya yang masih melekat. "Aku mencarimu, Anya. Setelah kamu tiba-tiba menghilang tanpa kabar dari kampus, aku sangat khawatir. Awalnya, beberapa teman bilang kamu sakit, tapi ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan bahwa ada yang tidak beres.
Aku terus mencari informasi, dan akhirnya aku tidak sengaja mendengar dari teman kosmu tentang kondisi ibumu yang memburuk dan pernikahanmu yang mendadak. Rasa malu dan bersalah langsung menyeruak dalam diriku seperti ombak yang menghantam karang. Jadi, berita tentang pernikahan kontrak ini sudah menyebar di kalangan teman-teman kampus. Aku pasti menjadi bahan perbincangan, gadis yang menjual dirinya demi uang pengobatan ibunya. Ini rumit sekali, Arya, jawabku dengan suara pelan, berusaha menghindari tatapan matanya yang penuh dengan kepedulian. Aku tidak ingin ia melihat betapa hancurnya aku di balik topeng ketenangan yang selama ini kupaksakan. Aku tahu, Anya, balasnya lembut, langkahnya mendekatiku dan duduk di kursi rotan di hadapanku. Tapi aku ingin mendengar semuanya langsung darimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu melakukan ini? Di bawah naungan pohon Kamboja yang bunganya menebarkan aroma melankolis, aku menumpahkan segala kepedihan dan keputusasaan yang selama ini kupendam kepada Arya. Aku menceritakan tentang penyakit ibu yang semakin parah, tentang biaya pengobatan yang terus membengkak dan tak mampu kujangkau, dan tentang tawaran Pak Hartono yang datang di saat yang paling genting, sebuah tawaran yang terasa seperti tali penyelamat namun juga rantai yang mengikat kebebasanku. Arya mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela, hanya sesekali mengerutkan kening tanda prihatin atau menghela napas panjang tanda iba. Jadi, kamu benar-benar menikah dengannya, hanya demi ibumu? Tanyanya pelan setelah aku menyelesaikan ceritaku, nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Aku mengangguk lemah, air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak punya pilihan lain, Arya. Nyawa ibu adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Arya mengulurkan tangannya dan meraih tanganku, menggenggamnya erat dengan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku mengerti, Anya. Aku tahu betapa sayangnya kamu pada ibumu. Kamu melakukan apa yang kamu yakini harus kamu lakukan. Tapi, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu bahagia dengan semua ini? Pertanyaan sederhana itu bagai pisau tajam yang menusuk tepat di jantungku yang terluka. Bahagia? Bagaimana mungkin aku bisa merasakan kebahagiaan dalam pernikahan tanpa cinta, terikat pada seorang pria yang usianya jauh lebih tua dan menyandang status sebagai istri kedua? Kehidupan di rumah mewah ini terasa begitu hampa, meskipun semua kebutuhan materi terpenuhi. Air mata akhirnya tumpah juga, membasahi pipiku. Aku sangat kesepian, Arya. Rumah ini terasa begitu besar dan dingin, meskipun dipenuhi dengan kemewahan. Pak Hartono, dia memang baik dalam hal materi, tidak pernah kekurangan apapun, tapi tidak ada kehangatan, tidak ada percakapan yang tulus di antara kami. Dan Ibu Ratna, aku bisa merasakan betapa terlukanya dia dengan kehadiranku. Aku merasa seperti perusak kebahagiaan orang lain. Arya menggenggam tanganku semakin erat, mencoba menyalurkan kekuatan dan dukungan. Aku tidak tahu harus berkata apa, Anya. Aku turut merasakan kesedihan yang kamu alami. Ini pasti sangat berat bagimu. Kehadiran Arya membawa seberkas cahaya nostalgia ke dalam kegelapan kehidupanku saat ini. Kami mengenang masa-masa indah di kampus, tawa riang yang sering kami bagi, dan impian-impian sederhana yang pernah kami rajut bersama. Aku merasakan kembali getaran perasaan yang dulu pernah ada di antara kami, benih-benih cinta pertama yang sempat terkubur dalam keputusasaan dan pengorbanan. Untuk sesaat, aku merasa seperti diriku yang dulu lagi, seorang gadis muda yang memiliki harapan dan cinta. Namun, di tengah kehangatan pertemuan yang tak terduga ini, terselip rasa takut yang mendalam dan menghantui. Bagaimana jika Pak Hartono mengetahui tentang pertemuan ini? Apa yang akan ia lakukan jika ia tahu bahwa aku masih berhubungan dengan masa laluku?
Dan bagaimana reaksi Ibu Ratna jika ia melihatku berbagi kehangatan dengan pria lain di rumah ini? Arya, sebaiknya kamu pergi sekarang, bisikku cemas, mataku bergerak-gerak mengawasi jendela rumah. Aku takut jika Pak Hartono atau Ibu Ratna tiba-tiba melihatmu. Ini bisa menimbulkan masalah besar. Arya mengangguk mengerti, meskipun raut kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Baiklah, Anya. Aku akan pergi. Tapi berjanjilah padaku, kita akan bertemu lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Sebelum beranjak, Arya menyelipkan selembar kertas kecil ke telapak tanganku. Ini nomor teleponku yang baru. Hubungi aku kapanpun kamu butuh teman bicara, kapanpun kamu merasa sendirian. Setelah Arya pergi, menghilang di balik gerbang tinggi rumah Pak Hartono, aku kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk yang membingungkan. Ada kehangatan yang membekas di hatiku karena pertemuan kembali dengan Arya, namun juga kecemasan yang menghantui dan rasa bersalah yang mendalam. Pertemuan singkat itu telah membuka kembali luka lama dan membangkitkan harapan-harapan yang mungkin mustahil untuk terwujud dalam kehidupanku yang sekarang. Malam itu, saat Pak Hartono pulang seperti biasa, larut malam dan langsung menuju kamarnya tanpa menyapaku, aku merenungkan pertemuanku dengan Arya. Kehadirannya telah menjadi pengingat yang menyakitkan akan kehidupan yang pernah kumiliki, akan cinta yang tulus dan sederhana yang kini terasa begitu jauh. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati, apakah aku harus terus-menerus mengorbankan kebahagiaanku demi menyelamatkan ibuku? Ataukah ada cara lain, sebuah jalan keluar yang tidak harus menghancurkan diriku sendiri secara perlahan? Namun, pikiran-pikiran egois itu segera kutepis. Saat ini, ibuku masih sangat membutuhkan bantuanku, baik secara finansial maupun emosional. Aku tidak bisa egois dan mengejar kebahagiaanku sendiri sementara ibuku masih berjuang untuk setiap helaan napasnya. Untuk saat ini, aku harus tetap bertahan dalam pernikahan tanpa cinta ini, meskipun hatiku merindukan kebebasan dan cinta yang lain. Pertemuan dengan Arya telah menorehkan jejak masa lalu yang indah, namun juga menimbulkan keraguan dan pertanyaan yang mengganggu tentang masa depanku yang suram. Dan aku tahu, cepat atau lambat, rahasia tentang pertemuan ini pasti akan terungkap, membawa konsekuensi yang mungkin tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Arya di teras belakang, hari-hariku diliputi oleh dualitas perasaan yang membingungkan. Di satu sisi, kehangatan singkat dari masa lalu yang kembali menyapa memberikan secercah harapan dan mengingatkanku bahwa aku belum sepenuhnya mati rasa. Ada kerinduan akan cinta dan kebebasan yang kembali bersemi dalam hatiku. Namun, di sisi lain, bayang-bayang ketakutan dan kecemasan terus menghantuiku. Aku hidup dalam kewaspadaan konstan, berusaha menyembunyikan gejolak kecil dalam diriku, takut jika Pak Hartono atau Ibu Ratna menyadari perubahan sekecil apapun yang bisa mengarah pada terungkapnya hubunganku dengan Arya. Pak Hartono, seperti biasa, tenggelam dalam kesibukan dunianya. Ia pergi pagi buta dan kembali larut malam, seringkali saat aku sudah tertidur atau sedang berada di rumah sakit menemani ibuku. Interaksi kami tetap minim, sebatas pertanyaan basa-basi tentang kondisi ibu atau urusan rumah tangga yang formal. Namun, ada satu malam yang terasa berbeda. Kami duduk berdua di meja makan besar yang terasa sunyi, menikmati hidangan mewah yang terasa hambar di lidahku. Tiba-tiba, saat aku sedang menunduk menatap piringku, aku merasakan tatapan matanya yang lebih intens dari biasanya. "Kamu tampak sedikit berbeda hari ini, Anya," ujarnya tiba-tiba, memecah keheningan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kali kami makan bersama. "Ada sesuatu yang terjadi? Wajahmu terlihat lebih cerah." Jantungku langsung berdebar kencang seperti genderang perang. Apakah ia menyadari sesuatu?
Apakah kebahagiaan kecil yang kurasakan setelah bertemu Arya terpancar begitu jelas di wajahku? Aku berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi netral. Tidak ada, Pak, jawabku dengan nada setenang mungkin, meskipun aku merasakan sedikit getaran dalam suaraku. Saya hanya merasa lega melihat kondisi ibu semakin membaik dari hari ke hari. Itu saja. Pak Hartono menatapku beberapa saat lagi, matanya menyelidik seolah mencoba membaca pikiranku yang berkecamuk. Aku menahan napas, berharap ia tidak melihat kebohongan di mataku. Akhirnya, ia menghela napas pelan dan kembali fokus pada hidangannya. Syukurlah kalau begitu. Kesehatan ibumu memang yang utama. Meskipun ia tidak bertanya lebih lanjut, tatapannya malam itu meninggalkan rasa tidak nyaman yang mendalam. Aku merasa seperti sedang diawasi, dan rahasia kecilku terasa semakin berat untuk dipikul. Aku harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara. Sementara itu, dinamika dengan Ibu Ratna juga mengalami perubahan halus. Interaksi langsung kami masih tetap dingin dan formal, sebatas sapaan singkat jika kami berpapasan. Namun, aku mulai sering menangkap tatapannya dari jauh. Ia sering memperhatikanku dengan sorot mata yang penuh selidik dan kecurigaan, terutama saat aku sedang tersenyum atau terlihat sedikit lebih bersemangat. Mungkin ia merasakan adanya perubahan atmosfer di rumah ini, sebuah getaran kebahagiaan kecil yang tidak seharusnya ada. Atau mungkin, ia hanya merasa semakin tidak nyaman dengan keberadaanku yang terus mengingatkannya akan pengkhianatan suaminya. Suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menyiram tanaman hias di taman belakang rumah yang luas dan terawat, Ibu Ratna tiba-tiba menghampiriku. Biasanya, ia selalu menjaga jarak dan menghindari interaksi yang tidak perlu denganku. Kehadirannya kali ini membuatku sedikit terkejut dan bertanya-tanya. Anya, sapanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, namun tetap ada lapisan dingin yang tak bisa disembunyikan. Iya, Ibu Ratna? Jawabku sopan, meletakkan penyiram tanaman dan menghadapnya. Saya hanya ingin bertanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja tinggal di rumah ini? Tanyanya, tatapannya meneliti setiap inci wajahku, mencari sesuatu yang mungkin kusembunyikan. Pertanyaan itu terasa ambigu dan menusuk. Apakah ia benar-benar menunjukkan sedikit kekhawatiran tentang keadaanku, ataukah ada maksud tersembunyi di baliknya? Apakah ia mencurigai sesuatu? Saya baik-baik saja, Ibu, jawabku singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang mulai kurasakan. Aku tidak ingin ia melihat kebahagiaan semu yang kurasakan setelah bertemu Arya. Ibu Ratna mengangguk pelan, namun tatapannya masih penuh selidik dan tidak sepenuhnya percaya. Saya hanya merasa ada yang berbeda denganmu belakangan ini. Kamu tampak lebih bersemangat, lebih hidup. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Apakah kebahagiaan kecil yang kurasakan setelah bertemu Arya begitu terlihat jelas di mataku? Apakah aku gagal menyembunyikan kerinduanku akan kehidupan yang lain? Mungkin karena kondisi ibu semakin membaik, Ibu, jawabku akhirnya, mencoba memberikan alasan yang logis dan tidak mencurigakan. Melihat beliau semakin sehat membuat saya merasa lebih tenang. Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia terus menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara rasa ingin tahu, curiga, dan mungkin juga sedikit kesedihan. Setelah beberapa saat yang terasa canggung, ia akhirnya berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan aku dengan perasaan semakin waspada dan tidak tenang. Pertanyaan dan tatapan Ibu Ratna membuatku semakin berhati-hati. Aku harus lebih pandai menyembunyikan perasaanku dan hubunganku dengan Arya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah yang lebih besar di rumah ini, terutama untuk ibuku yang baru saja mulai menunjukkan kemajuan dalam pemulihannya.
Namun, takdir seolah sedang mempermainkanku dengan kejam. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang berbicara dengan Arya melalui telepon di kamar dengan suara pelan dan hati-hati, memastikan pintu terkunci rapat, tiba-tiba pintu kamarku terbuka tanpa diketuk. Pak Hartono berdiri di ambang pintu, siluetnya yang tinggi dan tegap tampak mengintimidasi di bawah cahaya lampu kamar. Tatapannya tajam dan penuh amarah, matanya menyipit menatap telepon yang masih menempel di telingaku. "Sedang berbicara dengan siapa kamu?" Tanyanya dengan suara dingin yang mengancam, setiap katanya terasa seperti desisan ular. Jantungku mencelos hingga terasa seperti jatuh ke dasar perut. Aku membeku di tempat, telepon masih menempel erat di telingaku. Aku yakin, Arya di ujung sana pasti mendengar suara keras Pak Hartono. Situasi ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Saya sedang berbicara dengan teman, Pak. Jawabku gugup, berusaha menyembunyikan telepon di belakang punggungku dengan gerakan canggung. Tanganku gemetar dan keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Pak Hartono melangkah masuk ke dalam kamar dengan langkah lebar dan pasti, aura kemarahannya semakin terasa. "Teman? Teman pria?" Nada suaranya yang penuh kecurigaan dan tuduhan membuatku semakin panik. Aku tahu, rahasia kecilku telah terbongkar dengan cara yang paling buruk. Dan aku tidak tahu konsekuensi apa yang akan menantiku. Kemarahan yang terpancar dari mata Pak Hartono terlihat jelas, dan aku takut akan hukuman yang mungkin akan kuterima atas perbuatanku. Pertemuan singkat dengan Arya, yang awalnya membawa sedikit kehangatan dalam hidupku yang dingin, kini justru menjadi bom waktu yang siap meledak, mengancam seluruh kehidupanku dan mungkin juga keselamatan ibuku. Udara di dalam kamar tidurku terasa begitu kental dengan ketegangan hingga sulit untuk menarik napas. Pak Hartono berdiri tegak di ambang pintu, siluetnya yang tinggi dan lebar tampak mengintimidasi di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Matanya menyipit tajam, menelisik setiap inci wajahku, seolah mencari kebohongan atau pengkhianatan yang tersembunyi. Ia menungguku untuk memberikan penjelasan yang akan meredakan amarahnya atau mungkin justru membenarkan prasangkanya yang sudah terbentuk. Aku menggenggam erat ponsel di belakang punggungku, jari-jariku mencengkeramnya seolah benda itu adalah satu-satunya pelindungku. Percakapan singkat namun bermakna dengan Arya baru saja terputus secara tiba-tiba, meninggalkan jejak kekhawatiran di ujung sana dan ketakutan yang mencekam di hatiku. "Jawab saya, Anya." Suara Pak Hartono terdengar rendah dan mengancam, jauh berbeda dari nada datar dan formal yang biasa ia gunakan dalam percakapan sehari-hari. Ada gurat kemarahan yang jelas terpahat di wajahnya yang biasanya tenang dan tanpa ekspresi. Rahangnya mengeras, dan otot-otot di pelipisnya terlihat menegang. "Siapa teman pria yang kamu hubungi secara diam-diam di kamar ini? Mengapa kamu menyembunyikannya dari saya?" Aku menelan ludah dengan susah payah, tenggorokanku terasa kering dan tercekat. Berbohong mungkin akan memberikan ketenangan sesaat, namun aku tahu bahwa kebohongan akan memiliki konsekuensi yang lebih buruk di kemudian hari. Namun, mengatakan yang sebenarnya tentang Arya dan pertemuan kami, aku takut akan reaksinya yang sulit diprediksi. Dia teman kuliah saya, Pak. Jawabku akhirnya dengan suara yang berusaha ku kendalikan agar tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Aku mencoba menatap matanya, namun tatapan marahnya membuatku mengalihkan pandangan. "Teman kuliah?" Pak Hartono mencibir sinis, sudut bibirnya terangkat membentuk seringai dingin. "Sejak kapan kamu memiliki teman pria yang harus dihubungi secara sembunyi-sembunyi seperti ini? Bukankah seharusnya seluruh fokusmu saat ini tertuju pada kesehatan ibumu dan rumah tangga ini?" Kata-katanya bagai tamparan keras yang menghantam wajahku. Aku merasa dipermalukan dan tertuduh. Aku tahu, di mata Pak Hartono,
Aku telah melanggar batasan yang tidak terucapkan dalam pernikahan ini, batasan tentang kesetiaan mutlak dan ketergantungan sepenuhnya padanya sebagai penyelamat dan penyandang danaku. Kami hanya berbicara biasa, Pak. Tidak ada yang aneh atau tersembunyi. Aku mencoba membela diri, meskipun suaraku terdengar lemah dan tidak meyakinkan di telingaku sendiri. Aku tahu bahwa penjelasanku terdengar rapuh di tengah kemarahannya yang membara. Pak Hartono melangkah lebih dekat ke arahku, gerakannya mengancam dan membuatku mundur selangkah tanpa sadar. Aura kekuasaannya yang biasanya tertahan kini terpancar kuat dalam amarahnya. Jangan berbohong padaku, Anya. Saya memiliki insting yang kuat, dan saya bisa merasakan dengan jelas bahwa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dari saya. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat yang tidak kuduga, ia mengulurkan tangannya dan merebut ponsel dari balik punggungku. Aku terkejut dan tidak sempat menghindar. Ia menatap layar ponsel yang masih menyala, dan nama Arya yang tertera di sana seolah menjadi bukti nyata dari pengkhianatanku. Ekspresi wajah Pak Hartono berubah menjadi lebih gelap dan mengancam. Rahangnya mengeras seperti batu, dan matanya berkilat-kilat penuh amarah yang urat-urat di lehernya terlihat menegang. Arya? Desisnya pelan namun penuh dengan racun kecurigaan. Siapa dia? Mengapa kamu menyimpan nomor telepon pria lain dan berbicara dengannya tanpa sepengetahuan dan izin saya? Aku terdiam membisu, tidak tahu kata-kata apa yang bisa kukatakan untuk meredakan amarahnya. Kata-kata terasa tercekat di tenggorokanku, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku karena ketakutan yang semakin mencekam. Aku belum pernah melihat Pak Hartono semarah ini sebelumnya, dan pemandangannya membuat tubuhku gemetar. Saya tanya, Anya, siapa Arya? Bentaknya tiba-tiba, suaranya meninggi dan menggelegar di dalam kamar. Air mata akhirnya tumpah juga, mengalir deras membasahi pipiku. Aku merasa begitu kecil dan tidak berdaya di hadapannya. Ketakutan mencengkeram hatiku dengan kuat. Dia masa lalu saya, Pak, jawabku lirih di antara isakan, akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Kami pernah dekat sebelum saya menikah dengan Bapak. Pengakuan itu seolah memicu ledakan yang lebih besar dalam diri Pak Hartono. Ia menggeram rendah seperti binatang buas yang terluka dan dengan kasar melemparkan ponselku ke atas tempat tidur hingga terpental dan jatuh ke lantai. Masa lalu? Jadi, selama ini kamu masih berhubungan dengan pria lain di belakang saya? Di dalam rumah yang sudah saya berikan ini? Tuduhnya dengan nada penuh amarah, penghinaan, dan rasa dikhianati. Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kami hanya bertemu secara tidak sengaja beberapa hari yang lalu, di luar rumah. Dia hanya khawatir tentang saya dan kondisi ibu. Aku berusaha menjelaskan dengan suara bergetar, air mata semakin deras membasahi pipiku. Aku mencoba meraih tangannya, namun ia menepisnya dengan kasar. Khawatir? Jadi, kamu lebih nyaman berbagi masalah dan perasaanmu dengan pria lain yang merupakan masa lalumu daripada dengan suamimu sendiri. Sindirnya tajam, setiap katanya menghantamku seperti cambuk yang menyayat kulit. Bukan begitu maksud saya, Pak, hanya saja. Bapak selalu sibuk dengan pekerjaan, dan saya sering merasa sangat kesepian di rumah ini. Aku memberanikan diri mengungkapkan perasaan terpendamku, berharap ia bisa sedikit mengerti. Pak Hartono tertawa sinis, tawa tanpa kehangatan yang justru terasa dingin dan mengejek. Kesepian? Bukankah sudah saya penuhi semua kebutuhanmu? Kamu tinggal di rumah mewah ini, tidak perlu bekerja dan bersusah payah, dan ibumu mendapatkan perawatan medis terbaik tanpa perlu kamu khawatirkan sepeser pun biayanya. Apalagi yang sebenarnya kamu inginkan, Anya? Aku terdiam, hatiku mencelos mendengar kata-katanya yang begitu pragmatis dan tanpa empati.
Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa yang kubutuhkan bukanlah sekadar materi dan fasilitas mewah, melainkan perhatian, kehangatan, kasih sayang, dan cinta. Sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam pernikahan yang didasari oleh perjanjian ini. Saya hanya ingin merasa seperti seorang istri yang sebenarnya, Pak. Bukan hanya seseorang yang Bapak nikahi karena sebuah perjanjian yang saling menguntungkan. Akhirnya aku memberanikan diri mengungkapkan isi hatiku yang paling dalam, meskipun aku tahu risikonya sangat besar. Pak Hartono terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada secercah keterkejutan di matanya, seolah ia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan perasaanku atau melihatku lebih dari sekadar bagian dari kesepakatan. Namun, dengan cepat, kemarahan kembali menguasai wajahnya yang menegang. Perjanjian ini sudah jelas dan disepakati sejak awal, Anya. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, jaminan biaya untuk kesembuhan ibumu. Dan saya mendapatkan seorang istri. Tidak ada ruang untuk perasaan sentimental atau drama emosional di sini. Kata-katanya bagai pukulan telak yang merobek harapan kecil yang sempat tumbuh di hatiku. Aku kembali diingatkan dengan kejam akan alasan di balik pernikahan ini. Ini hanyalah sebuah transaksi bisnis, dan aku hanyalah bagian dari kesepakatan itu, tanpa hak untuk memiliki perasaan atau harapan lebih. Tapi, saya juga manusia, Pak. Saya punya hati dan perasaan. Aku mencoba membela diriku sekali lagi, meskipun suaraku terdengar semakin lirih dan putus asa. Kalau begitu, seharusnya kamu memikirkan hati dan perasaanmu itu sebelum menerima tawaran saya yang jelas-jelas transaksional ini, balas Pak Hartono dengan nada dingin dan tanpa ampun. Sekarang, kamu adalah istri saya. Dan saya tidak akan mentolerir adanya pria lain dalam hidupmu, baik di masa lalu maupun di masa kini. Ancaman itu menggantung di udara seperti pedang bermata dua, membuatku semakin takut dan tertekan. Aku tahu, kemarahan Pak Hartono bisa berdampak buruk tidak hanya bagiku, tapi juga bagi ibuku yang masih sangat bergantung padanya. Aku terperangkap dalam situasi yang semakin rumit dan berbahaya, di antara rasa bersalah kepada Ibu Ratna, kesepian yang mendalam, dan ketakutan yang mencengkeram akan masa depan yang semakin tidak pasti. Konfrontasi di kamar ini telah membuka jurang yang lebih dalam dan lebar di antara aku dan Pak Hartono, dan aku tidak tahu bagaimana cara menjembataninya atau bahkan bagaimana cara selamat dari badai amarahnya. Kata-kata Pak Hartono menggantung di udara kamar tidurku yang sunyi, terasa dingin dan mengancam seperti hembusan angin malam yang menusuk tulang. Aku menatap wajahnya yang keras dan tanpa kompromi dengan mata yang berkaca-kaca, merasakan ketakutan yang mencengkeram hatiku seperti rantai besi. Aku tahu, di balik topeng kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia tunjukkan, tersimpan ego yang rapuh dan harga diri yang mudah sekali terluka oleh rasa tidak hormat atau pengkhianatan. Apa yang akan Bapak lakukan? Tanyaku lirih, suaraku bergetar hebat seperti daun yang tertiup angin kencang. Aku tidak berani membayangkan hukuman apa yang mungkin menantiku. Pak Hartono menyeringai tipis, senyum tanpa kehangatan yang justru terasa mengejek dan merendahkan. Jangan bersikap bodoh, Anya. Saya tidak suka dibohongi, apalagi dikhianati di dalam rumah saya sendiri. Kamu adalah istri saya sekarang, meskipun pernikahan ini terjadi karena sebuah kesepakatan. Kamu harus menjaga nama baik keluarga ini, nama baik saya. Tapi saya tidak melakukan apapun yang salah, Pak. Arya hanyalah seorang teman lama dari masa kuliah. Kami tidak memiliki hubungan lebih dari itu. Aku mencoba membela diri sekali lagi, meskipun aku tahu argumenku terdengar lemah dan tidak berarti di hadapannya yang sudah dipenuhi prasangka. Cukup, bentak Pak Hartono tiba-tiba, suaranya menggelegar di dalam kamar dan membuatku tersentak kaget.
Saya tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Mulai sekarang, saya tidak ingin kamu berhubungan dengan pria itu lagi, dalam bentuk apapun. Jika saya sampai mendengar kamu bertemu atau berbicara dengannya, akan ada konsekuensi yang sangat tidak menyenangkan. Ancamannya terasa begitu nyata dan menakutkan, bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Aku tahu, sebagai seorang pria berkuasa dan kaya, ia memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Pikiran tentang kemungkinan ia mencabut bantuannya untuk biaya pengobatan ibuku langsung menghantamku seperti pukulan di ulu hati. Bagaimana jika ia melakukan sesuatu yang lebih buruk untuk menghukumku atau bahkan Arya? Saya mengerti, Pak, jawabku akhirnya dengan suara tertahan, menundukkan kepala sebagai tanda kepatuhan yang terpaksa. Tidak ada gunanya membantah lagi saat ini. Aku harus mencari cara lain untuk melindungi Arya dan diriku sendiri, cara yang tidak akan membahayakan ibuku. Pak Hartono menatapku dengan tatapan menyelidik yang dingin, seolah mencoba memastikan bahwa ancamannya telah meresap sepenuhnya ke dalam benakku. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang dan mencekam, ia menghela napas kasar dan berbalik menuju pintu kamar. Ingat baik-baik kata-kata saya, Anya, ucapnya dengan nada dingin sebelum akhirnya keluar dari kamar dan menutup pintu dengan bunyi klik yang terasa seperti mengunci kebebasanku. Aku ditinggalkan seorang diri dalam kesunyian yang mencekam, dikelilingi oleh bayangan ketakutan dan ketidakberdayaan. Setelah Pak Hartono pergi, tubuhku merosot lemas di tepi ranjang. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan, membasahi pipiku yang terasa panas. Aku merasa semakin terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta ini, seperti burung dalam sangkar emas yang kehilangan harapan untuk terbang bebas. Pertemuan singkat dengan Arya, yang sempat memberikan sedikit kehangatan dan mengingatkanku akan masa lalu yang indah, kini justru menjadi sumber masalah baru yang lebih besar dan mengancam. Aku meraih ponselku yang tergeletak menyedihkan di lantai, layarnya retak akibat benturan keras saat dilempar oleh Pak Hartono. Dengan jari gemetar, aku menyentuh nama Arya di daftar kontak, namun keraguan besar menghantuiku. Aku tidak ingin melibatkan Arya lebih jauh dalam masalah ini. Pak Hartono bisa melakukan apa saja jika ia merasa terancam atau harga dirinya terluka. Melindungi Arya berarti menjauhkannya dariku. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata barang sekejap pun. Pikiran tentang ancaman Pak Hartono terus berputar-putar di benakku seperti kaset rusak. Aku merasa khawatir yang luar biasa tentang ibuku, tentang keselamatan diriku sendiri, dan juga tentang Arya. Aku merasa seperti bidak catur yang tidak berdaya dalam permainan rumit yang tidak ku mengerti aturannya, tanpa tahu langkah selanjutnya yang harus kuambil untuk menghindari kekalahan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa semakin dingin dan tegang. Sikap Pak Hartono kepadaku menjadi lebih menjaga jarak dan tidak acuh. Ia tidak berbicara banyak, namun aku bisa merasakan aura kemarahannya yang masih di setiap gerak-geriknya. Ibu Ratna juga tampak lebih murung dan menyendiri dari biasanya. Aku tidak tahu apakah ia mendengar pertengkaran kami semalam, ataukah ia hanya merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat dengan keberadaanku di rumah ini. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah sakit, duduk di sisi ranjang ibu yang kondisinya semakin menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dokter mengatakan bahwa ia mungkin akan segera dipindahkan ke ruang perawatan biasa, sebuah kabar baik yang seharusnya membuat hatiku lega. Namun, bayangan ancaman Pak Hartono terus menggelayuti pikiranku, merenggut kebahagiaan yang seharusnya kurasakan. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menjaga ibu yang tertidur lelap di kamarnya, Arya tiba-tiba datang menemuiku di rumah sakit. Kehadirannya yang tiba-tiba membuatku terkejut dan panik. Arya, apa yang kamu lakukan di sini? Ini sangat berbahaya, bisikku cemas sambil menarik lengannya menjauh dari pintu kamar ibu.
Aku melihat sekeliling, takut jika ada yang melihat kami. Wajah Arya tampak khawatir dan sedikit pucat. Aku tidak bisa menghubungimu, Anya. Ponselmu tidak aktif. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu padamu setelah mendengar suara bentakan di teleponmu kemarin. Aku tidak bisa tenang sampai melihatmu baik-baik saja. Aku menghela napas panjang, merasa bersalah karena telah membuatnya khawatir. Pak Hartono, dia tahu tentang kamu. Dia sangat marah dan mengancamku untuk tidak pernah menghubungimu lagi. Wajah Arya menegang mendengar penjelasanku. Apa yang akan dia lakukan padamu, Anya? Apakah dia menyakitimu? Aku tidak tahu, Arya. Jawabku jujur, air mata kembali mengancam untuk keluar. Tapi aku takut. Dia memiliki kekuasaan dan uang yang besar. Aku tidak ingin kamu terlibat lebih jauh dalam masalah yang rumit ini. Aku tidak ingin dia menyakitimu juga. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian dalam situasi seperti ini, Anya, kata Arya dengan nada tegas dan penuh tekad. Kita akan mencari cara untuk mengatasi semua ini bersama-sama. Aku akan melindungimu. Namun, aku tahu itu tidak akan semudah yang ia katakan. Aku terikat oleh pernikahan ini, dan ibuku masih sangat bergantung pada bantuan finansial Pak Hartono. Melawan pria itu terasa seperti melawan tembok yang tinggi dan kokoh, sebuah perjuangan yang mungkin akan sia-sia dan justru membahayakan semua orang yang kucintai. Aku merasa semakin terjebak dalam labirin kehidupan yang semakin rumit dan menakutkan. Ancaman Pak Hartono telah menciptakan jurang yang lebih dalam hatiku, jurang antara rasa takut yang mencengkeram dan kerinduan yang tak tertahankan akan kebebasan dan cinta yang mungkin tidak akan pernah kurasakan lagi dalam hidupku. Meskipun Arya dengan tulus menawarkan perlindungan dan dukungan, naluriku mengatakan bahwa menghadapi Pak Hartono secara terbuka dan langsung adalah tindakan yang terburu-buru dan penuh dengan risiko yang tidak terukur. Aku tidak bisa membayangkan ibuku menjadi sasaran kemarahan pria itu, apalagi sekarang kondisinya sedang berangsur membaik. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menelan harga diri dan untuk sementara waktu menuruti semua kemauannya, bersikap tenang dan patuh di hadapannya, sambil diam-diam merencanakan jalan keluar dari situasi yang semakin menekan dan menggerogoti kebahagiaanku ini. Aku dengan berat hati berjanji kepada Arya bahwa kami tidak akan bertemu lagi secara langsung untuk sementara waktu, setidaknya sampai situasi di rumah mereda dan aku menemukan cara yang aman untuk bertindak. Meskipun kerinduan untuk bertemu dan berbagi beban dengannya terasa begitu kuat, aku tahu bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindunginya dari amarah Pak Hartono yang bisa sangat berbahaya. Kami sepakat untuk hanya berkomunikasi melalui pesan singkat atau panggilan telepon singkat di waktu-waktu yang aman dan tidak mencurigakan. Hari-hari berlalu dalam suasana dingin dan tegang yang menyelimuti rumah mewah itu. Pak Hartono masih menjaga jarak denganku, interaksi kami sebatas formalitas dan pertanyaan singkat tentang kondisi ibu. Namun, aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam dan mengawasi setiap gerak-gerikku, seolah ia sedang mencari tanda-tanda pengkhianatan atau ketidakpatuhan. Ibu Ratna juga semakin menarik diri dari kehidupan di rumah, sering menghabiskan waktunya seorang diri di kamar dan jarang berinteraksi denganku, menciptakan jurang yang semakin lebar di antara kami. Aku merasa semakin terasing dan tidak diinginkan di rumah ini. Keberadaanku seolah menjadi sumber ketidaknyamanan dan kesedihan bagi semua orang. Namun, di tengah kegelapan yang mencekam ini, secercah harapan kecil muncul dari perkembangan positif kondisi ibuku. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan intensif, ia akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan biasa dan mulai menunjukkan semangat yang lebih besar untuk sembuh. Melihat senyum lemahnya dan mendengar suaranya yang mulai terdengar lebih jelas dan lancar memberikan sedikit kekuatan dan kehangatan dalam hatiku yang terluka dan merindukan kebahagiaan. Suatu malam yang sunyi,
Saat aku sedang duduk di sisi ranjang ibu yang tertidur lelap, ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan singkat dari Arya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa terus berdiam diri dan merasa bersalah karena tidak bisa berbuat banyak untuk membantuku. Ia menyarankan agar aku mulai mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pernikahan paksa ini, sekecil apapun, karena siapa tahu suatu hari nanti bukti-bukti itu bisa berguna untuk membebaskanku. Pesan dari Arya membuatku terdiam dan berpikir keras. Selama ini, aku hanya pasrah pada keadaan yang menimpaku, merasa tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan. Aku tidak pernah benar-benar mencoba mencari cara untuk melawan atau keluar dari pernikahan yang mengikatku ini. Namun, mungkin Arya benar. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan dan ketidakberdayaan di bawah bayang-bayang ancaman Pak Hartono. Aku harus mulai merencanakan sesuatu, meskipun aku belum tahu langkah konkret apa yang harus kuambil. Malam itu, sebelum tidur, aku mulai memutar otak mencari cara untuk mengumpulkan bukti. Aku mengingat dengan jelas saat Pak Hartono menawarkan kesepakatan pernikahan ini di ruang tunggu rumah sakit. Pengacaranya, Pak Benny, dan seorang asistennya hadir saat itu. Mungkin suatu hari nanti mereka bisa menjadi saksi atas apa yang terjadi. Aku juga menyimpan semua pesan singkat dan email yang berkaitan dengan biaya pengobatan ibu dan perjanjian pernikahan kami, meskipun aku ragu apakah itu akan cukup kuat sebagai bukti paksaan. Selain itu, aku juga mulai lebih memperhatikan setiap interaksiku dengan Pak Hartono. Aku mencoba merekam percakapan kami secara diam-diam menggunakan ponsel lamaku yang layarnya retak, berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa pernikahan ini terjadi bukan atas dasar cinta dan keinginan bebas, melainkan karena keterpaksaan dan ancaman terselubung. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, dan jika Pak Hartono sampai mengetahui rencanaku, konsekuensinya bisa sangat buruk, tidak hanya bagiku tetapi juga bagi ibuku. Namun, aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kebebasanku dan mungkin juga kebahagiaanku yang telah direnggut. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, di bawah kendali seorang pria yang tidak mencintaiku dan yang hanya melihatku sebagai bagian dari sebuah transaksi. Sementara aku diam-diam menyusun rencana yang masih samar, aku juga berusaha untuk membangun jembatan pengertian dengan Ibu Ratna. Aku tahu bahwa ia juga merupakan korban dalam situasi yang rumit ini. Meskipun ia adalah istri pertama Pak Hartono, ia juga harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya telah menikah lagi. Suatu sore yang tenang, saat kami berpapasan di taman belakang rumah yang indah namun terasa sunyi, aku memberanikan diri untuk menyapanya dengan nada yang lebih hangat dan tulus dari biasanya. "Selamat sore, Ibu Ratna. Taman ini sangat indah dan terawat," ujarku sambil menyunggingkan senyum yang kuharap bisa mencapai mataku. Ibu Ratna berhenti di tengah langkahnya dan menatapku dengan tatapan yang tidak lagi sedingin dan setajam biasanya. Ada guratan kelelahan dan kesedihan yang jelas terlihat di matanya yang sayu. "Selamat sore, Anya," jawabnya pelan, suaranya terdengar lebih lembut dari yang pernah kudengar sebelumnya. "Iya, Ayah, maksud saya, Pak Hartono memang sangat menyukai taman ini. Dulu, Ibu Ratih sering menemaninya berkebun." Tercipta jeda canggung di antara kami, diisi hanya oleh suara gemericik air dari air mancur kecil di dekat kami. Aku merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencoba mendekatinya dan menunjukkan bahwa aku tidak berniat untuk menyakitinya. "Ibu Ratna, saya tahu, situasi ini pasti sangat sulit dan menyakitkan bagi Anda," kataku dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tepat agar tidak terdengar menggurui atau menyombongkan diri. "Saya tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti hati Anda." Ibu Ratna menghela napas panjang,
Tatapannya menerawang jauh ke arah hamparan bunga yang berwarna-warni. Kamu tidak sepenuhnya bersalah, Anya. Kamu juga adalah korban dari keadaan yang tidak menguntungkan. Kata-kata itu bagai setetes air hujan yang menyegarkan di tengah gurun kekeringan hatiku. Untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini, Ibu Ratna menunjukkan sedikit empati dan pengertian padaku. Terima kasih, Ibu, jawabku dengan tulus, merasakan kehangatan kecil menyebar di dadaku. Saya sangat berharap suatu hari nanti kita bisa saling memahami dan mungkin saling mendukung. Ibu Ratna hanya mengangguk kecil tanpa mengatakan apapun, lalu melanjutkan jalannya menyusuri jalan setapak di taman. Meskipun percakapan itu singkat dan tidak menghasilkan perubahan yang drastis, ada secercah harapan yang mulai tumbuh dalam diriku. Mungkin, di tengah rumah tangga yang penuh dengan konflik dan kesedihan ini, aku bisa menemukan sekutu yang tidak terduga. Aku akan terus berusaha, perlahan tapi pasti, untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang mengelilingiku, sambil terus melindungi ibuku dan Arya dari amarah Pak Hartono. Rencana dalam kegelapan mulai kurancang dengan hati-hati, dengan harapan suatu hari nanti cahaya kebebasan akan kembali bersinar dalam hidupku. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama, namun dengan intensitas kewaspadaan yang semakin meningkat di dalam diriku. Aku terus mengumpulkan informasi dan bukti secara diam-diam, sambil berusaha menjaga hubungan yang lebih baik dengan Ibu Ratna. Percakapan singkat kami di taman ternyata membuka sedikit celah di antara tembok dingin yang selama ini memisahkan kami. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membantu Ibu Ratna menyiapkan teh di dapur, sebuah aktivitas yang jarang kami lakukan bersama, ia tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih terbuka. Anya, panggilnya pelan, tanpa menatapku. Saya tahu, pernikahan ini tidak didasari oleh cinta. Aku terdiam, sedikit terkejut dengan kejujurannya. Aku menoleh padanya, menunggu kelanjutan perkataannya. Ibu Ratna menghela napas panjang. Saya juga pernah berada di posisi yang sulit dalam hidup saya. Meskipun situasinya berbeda, saya tahu bagaimana rasanya terpaksa melakukan sesuatu demi orang yang kita sayangi. Kata-katanya membuat hatiku terenyuh. Aku tidak menyangka Ibu Ratna akan mengatakan hal ini. Terima kasih, Ibu, jawabku tulus. Saya sangat menghargai pengertian Anda. Ibu Ratna akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kelembutan di matanya. Saya mungkin tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang kamu alami, Anya. Tapi saya bisa melihat bahwa kamu tidak bahagia. Ada jeda sejenak di antara kami. Aku merasa ini adalah kesempatan untuk berbagi sedikit lebih banyak tentang situasiku. Saya terpaksa menikah dengan Pak Hartono demi biaya pengobatan ibu saya. Aku mengakui dengan suara pelan. Saya tidak punya pilihan lain. Ibu Ratna mengangguk pelan, seolah ia sudah menduga hal ini. Saya tahu, Ayah. Pak Hartono bisa sangat persuasif jika ia menginginkan sesuatu. Ada nada pahit dalam suaranya saat menyebut nama suaminya. Pernikahan ini tidak mudah bagi siapapun, lanjut Ibu Ratna. Saya juga terluka. Tapi melihat kamu tidak bahagia, entah kenapa, saya merasa kita memiliki kesamaan. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Apakah Ibu Ratna juga tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Pak Hartono? Apa maksud Ibu? Tanyaku hati-hati. Ibu Ratna menghela napas lagi, kali ini terdengar lebih berat. Ayah? Pak Hartono, dia berubah setelah Ratih meninggal. Ia menjadi lebih dingin dan tertutup. Saya merasa kehilangan suami saya jauh sebelum ia benar-benar pergi. Pengakuan itu membuka mataku. Jadi, pernikahan Pak Hartono dan Ibu Ratna juga tidak sebahagia yang terlihat dari luar.
Kehadiranku mungkin hanya mempercepat keretakan yang sudah ada. Saya minta maaf, Ibu Ratna, ujarku dengan tulus. Saya tidak pernah ingin menambah penderitaan Anda. Ibu Ratna menggelengkan kepalanya pelan. Bukan salahmu sepenuhnya, Anya. Ini adalah masalah antara saya dan ayah, Pak Hartono. Setelah percakapan itu, hubungan kami perlahan mulai mencair. Kami mulai berbicara lebih sering, berbagi cerita tentang kehidupan kami sebelum pernikahan ini. Aku belajar tentang Ibu Ratna yang ternyata seorang wanita yang lembut dan penyayang, namun terperangkap dalam pernikahan tanpa kehangatan. Ia juga merasakan kesepian dan kerinduan akan cinta yang tulus. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk menceritakan tentang ancaman Pak Hartono setelah ia mengetahui tentang Arya. Ibu Ratna mendengarkan dengan seksama, dan aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Ayah, Pak Hartono bisa sangat keras kepala jika ia merasa terancam, ujarnya pelan. Kamu harus berhati-hati, Anya. Saya tahu, Ibu. Saya sedang berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini, jawabku dengan nada penuh harap. Tiba-tiba, Ibu Ratna menatapku dengan tatapan yang penuh tekad. Mungkin saya bisa membantu kamu, Anya. Aku terkejut mendengar tawarannya. Membantu saya? Bagaimana, Ibu? Ibu Ratna terdiam sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang keputusannya. Lalu, ia menatapku dengan mata yang penuh dengan tekad yang baru. Saya sudah cukup lama merasa tidak bahagia di rumah ini. Mungkin sudah saatnya untuk melakukan sesuatu. Kita bisa bekerja sama, Anya. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Tawaran Ibu Ratna bagai setitik cahaya terang di tengah kegelapan yang selama ini mengelilingiku. Aku tidak menyangka akan menemukan sekutu yang tak terduga di rumah ini. Dengan bantuan Ibu Ratna, mungkin aku tidak akan lagi merasa sendirian dalam perjuangan ini. Bersama, kami akan mencari cara untuk mendapatkan kembali kebebasan kami dan mungkin juga kebahagiaan yang selama ini terenggut. Sebuah aliansi yang tidak terduga telah terbentuk, dan aku merasa sedikit harapan mulai tumbuh kembali dalam hatiku. Tawaran Ibu Ratna untuk membantuku terasa seperti angin segar di tengah pengapnya kehidupanku. Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan dukungan dari orang yang seharusnya menjadi lawanku dalam pernikahan ini. Ibu serius? Tanyaku dengan nada penuh harap. Ibu Ratna mengangguk mantap. Saya serius, Anya. Saya sudah muak dengan kepura-puraan ini. Saya ingin kembali memiliki kendali atas hidup saya sendiri. Kami berdua duduk di dapur, berbagi cerita dan merancang rencana dengan suara pelan agar tidak terdengar oleh siapapun. Ibu Ratna menceritakan lebih banyak tentang pernikahannya dengan Pak Hartono setelah kepergian Ibu Ratih. Ia merasa Pak Hartono menjadi semakin dingin dan otoriter, memperlakukannya lebih seperti pengurus rumah tangga daripada seorang istri. Kehadiranku, meskipun tidak diinginkan, justru membuka matanya bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam situasi seperti ini. Saya tahu, Ayah. Pak Hartono sangat menjaga citranya di luar sana, kata Ibu Ratna sambil berpikir keras. Mungkin kita bisa menggunakan itu sebagai celah. Kami mulai bertukar ide. Ibu Ratna memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebiasaan dan kelemahan Pak Hartono. Ia tahu bagaimana ia berinteraksi dengan rekan bisnisnya, bagaimana ia menjaga reputasinya di mata publik, dan hal-hal apa yang paling ia takuti. Dia sangat takut akan skandal, Anya, bisik Ibu Ratna. Jika sampai ada berita buruk tentang kehidupan pribadinya, itu bisa merusak bisnisnya. Informasi itu memberikan kami sebuah titik terang. Mungkin kami bisa menggunakan ancaman skandal sebagai alat untuk menekan Pak Hartono.
Aku menceritakan kepada Ibu Ratna tentang bukti-bukti yang sudah kukumpulkan, pesan singkat, email, dan rekaman percakapan diam-diam. Ibu Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan beberapa saran yang sangat berguna. Rekaman ini bisa menjadi senjata yang kuat, Anya. Tapi kita harus menggunakannya dengan hati-hati, ujarnya. Kita juga perlu mencari saksi yang bisa menguatkan cerita kamu tentang pernikahan paksa ini. Kami berdua sepakat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak terburu-buru. Kami akan mengumpulkan lebih banyak informasi dan menyusun rencana yang matang sebelum menghadapi Pak Hartono. Selama beberapa minggu berikutnya, kami bekerja sama secara diam-diam. Ibu Ratna menggunakan jaringannya untuk mencari informasi tentang kelemahan Pak Hartono, sementara aku terus mengumpulkan bukti dan merekam percakapan. Kami juga mulai mencari kemungkinan saksi yang bisa membantu kami. Hubungan kami semakin dekat. Aku melihat sisi lain dari Ibu Ratna yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya. Ia ternyata seorang wanita yang cerdas, kuat, dan memiliki rasa keadilan yang tinggi. Kami berdua memiliki tujuan yang sama, mendapatkan kembali kebebasan kami dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, di tengah harapan yang mulai tumbuh, kami juga harus menghadapi risiko yang semakin besar. Pak Hartono tampak semakin curiga dengan kedekatanku dan Ibu Ratna. Ia sering menatap kami dengan tatapan menyelidik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat kami sedang berbicara di taman belakang, tiba-tiba Pak Hartono muncul. Wajahnya tampak gelap dan matanya memancarkan kemarahan. "Sedang membicarakan apa kalian berdua?" tanyanya dengan nada dingin. Aku dan Ibu Ratna saling bertukar pandang cemas. Kami harus berhati-hati dengan jawaban kami. Kami hanya membicarakan tentang kondisi ibu, Pak, jawabku berusaha tenang. Pak Hartono menatap kami dengan tatapan tidak percaya. "Benarkah? Kenapa kalian terlihat begitu serius?" "Kami hanya khawatir, Pak," timpal Ibu Ratna dengan nada datar. Pak Hartono terus menatap kami dengan curiga untuk beberapa saat, sebelum akhirnya menghela napas dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Namun, kejadian itu menjadi peringatan bagi kami bahwa kami harus lebih berhati-hati dalam menyusun langkah kami. Pak Hartono bukanlah orang yang mudah ditipu, dan ia pasti akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya dan reputasinya. Meskipun demikian, dengan adanya Ibu Ratna sebagai sekutuku, aku merasa sedikit lebih kuat dan tidak sendirian lagi dalam menghadapi pria itu. Kami akan terus bergerak dalam kegelapan, menyusun langkah demi langkah menuju kebebasan yang kami impikan. Setelah kejadian di taman, kami semakin berhati-hati dalam berkomunikasi dan menyusun rencana. Kami tahu Pak Hartono mulai curiga, dan kami tidak ingin ia mengetahui apa yang sedang kami lakukan. Komunikasi kami lebih sering dilakukan secara tertulis melalui catatan kecil yang kami selipkan di tempat-tempat aman atau melalui kode-kode sederhana saat kami berbicara di hadapannya. Kondisi ibu terus membaik dan akhirnya ia diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kepulangan ibu membawa sedikit kehangatan di tengah dinginnya atmosfer rumah. Aku merasa sedikit lega karena setidaknya satu alasanku untuk bertahan dalam pernikahan ini perlahan menghilang. Namun, di sisi lain, aku juga merasa semakin mendesak untuk segera keluar dari situasi ini sebelum semuanya terlambat. Bersama Ibu Ratna, kami memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk mulai bergerak. Kami telah mengumpulkan cukup banyak informasi dan bukti. Ibu Ratna berhasil mendapatkan salinan beberapa dokumen penting dari kantor Pak Hartono yang menunjukkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan berpotensi merusak reputasinya jika terungkap. Dokumen-dokumen ini, ditambah dengan rekaman percakapan dan kesaksian dari Pak Beni yang secara diam-diam berhasil dihubungi Ibu Ratna, bisa menjadi senjata yang ampuh.
Kami merencanakan pertemuan rahasia dengan Pak Beni di sebuah kafe terpencil. Ibu Ratna yang mengatur pertemuan tersebut menggunakan alasan urusan amal agar tidak menimbulkan kecurigaan Pak Hartono. Aku merasa gugup dan cemas saat hari pertemuan tiba. Ini adalah langkah besar, dan aku takut jika rencana kami gagal. Di kafe, Pak Beni tampak terkejut melihatku dan Ibu Ratna bersama. Ibu Ratna menjelaskan situasiku dan menunjukkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan. Awalnya, Pak Beni tampak ragu dan takut untuk terlibat, mengingat posisinya sebagai pengacara pribadi Pak Hartono. Namun, setelah mendengar ceritaku dan melihat betapa tidak bahagianya aku, serta menyadari potensi masalah hukum yang bisa menimpa Pak Hartono jika kebenaran terungkap, ia akhirnya bersedia membantu. Saya tidak setuju dengan cara Pak Hartono memperlakukan kalian, kata Pak Beni dengan nada tegas. Saya akan membantu kalian mencari jalan keluar yang adil. Dengan bantuan Pak Beni, kami menyusun strategi untuk menghadapi Pak Hartono. Kami memutuskan untuk tidak langsung menuduhnya di rumah, melainkan mengatur pertemuan resmi di kantornya dengan dihadiri oleh Pak Beni sebagai penasihat hukum kami. Kami ingin menunjukkan bahwa kami serius dan memiliki bukti yang kuat. Saat hari pertemuan tiba, aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku duduk berhadapan dengan Pak Hartono di ruang kerjanya yang mewah, ditemani oleh Ibu Ratna dan Pak Beni di sampingku. Pak Hartono tampak bingung dan sedikit kesal dengan kehadiran kami bertiga. Ada urusan apa kalian datang ke sini bersama-sama? Tanyanya dengan nada tidak sabar. Pak Beni mengambil alih pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa kami memiliki beberapa hal yang ingin dibicarakan terkait pernikahan Anya dan kondisi rumah tangga saat ini. Pak Hartono tampak semakin tidak nyaman. Aku mengambil napas dalam-dalam dan memberanikan diri untuk berbicara. Pak Hartono, pernikahan ini terjadi karena saya terpaksa. Saya tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran Bapak demi biaya pengobatan ibu saya. Pak Hartono tertawa sinis. Omong kosong apa ini, Anya? Kamu sendiri yang setuju dengan pernikahan ini. Tidak, Pak. Bapak memberikan saya pilihan yang tidak adil. Saya terpaksa memilih antara pernikahan ini dan kehilangan ibu saya, bantahku dengan suara yang lebih lantang dari biasanya. Kemudian, Ibu Ratna menunjukkan dokumen-dokumen yang berhasil ia dapatkan. Pak Beni menjelaskan potensi masalah hukum yang bisa timbul akibat transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut. Wajah Pak Hartono mulai pucat. Ia tidak menyangka kami memiliki bukti sebanyak ini. Selain itu, kami juga memiliki rekaman percakapan dan saksi yang bisa menguatkan pernyataan Anya, lanjut Pak Beni dengan nada tegas. Pak Hartono terdiam, tampak berpikir keras. Ia menyadari bahwa ia berada dalam posisi yang sulit. Skandal bisa menghancurkan reputasi dan bisnisnya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Pak Hartono akhirnya berbicara dengan nada yang lebih rendah. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Aku dan Ibu Ratna saling bertukar pandang. Kami telah mencapai titik ini bersama-sama. Kami ingin kebebasan kami, Pak Hartono, jawab Ibu Ratna dengan suara yang mantap. Anya berhak untuk hidup bahagia, dan saya juga berhak untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Aku mengangguk setuju. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini secara baik-baik, Pak. Saya tidak ingin menuntut apapun selain kebebasan saya. Pak Hartono menatap kami berdua dengan tatapan yang sulit diartikan. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Baiklah, kita bisa membicarakan ini lebih lanjut dengan pengacara. Saya tidak ingin ada skandal yang merusak nama baik saya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku tidur dengan nyenyak. Kebenaran akhirnya terungkap, dan meskipun perjalanan menuju kebebasan masih panjang, aku merasa satu langkah lebih dekat untuk meraihnya.
Aku tidak lagi sendirian, dan bersama Ibu Ratna, kami akan menghadapi masa depan dengan harapan yang baru. Setelah pertemuan yang menegangkan di kantor Pak Hartono, proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kubayangkan. Pak Beni bertindak sebagai mediator dan memastikan semua hak-hakku terlindungi. Ibu Ratna juga mendapatkan bagian yang adil dalam pembagian harta Gonogini. Pak Hartono, yang lebih mengkhawatirkan reputasinya daripada mempertahankan pernikahan yang tidak bahagia, tidak terlalu mempersulit proses perceraian. Selama proses tersebut, hubunganku dengan Ibu Ratna semakin erat. Kami saling mendukung dan berbagi beban. Ia memutuskan untuk pindah dari rumah besar itu dan memulai kehidupan yang baru. Ia berencana membuka galeri seni kecil, mewujudkan mimpinya yang dulu sempat tertunda. Aku merasa bahagia melihatnya bersemangat kembali. Sementara itu, kondisi ibuku terus membaik. Ia sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan sangat senang melihatku kembali ceria. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya, tentu saja dengan menyaring beberapa detail yang mungkin membuatnya khawatir. Ia sangat mendukung keputusanku untuk berpisah dari Pak Hartono dan bahagia melihatku kembali dekat dengan Arya. Ya, setelah situasi mereda dan ancaman dari Pak Hartono tidak lagi terasa, aku kembali berhubungan dengan Arya. Pertemuan pertama kami terasa canggung namun penuh kehangatan. Kami berdua menyadari bahwa perasaan yang dulu pernah ada di antara kami masih bersemi. Kami menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara, saling menceritakan apa yang telah kami alami selama berpisah. Arya sangat mendukung keputusanku dan kagum dengan keberanianku serta bantuan dari Ibu Ratna. Ia selalu ada untukku, memberikan dukungan emosional yang sangat kubutuhkan selama masa sulit ini. Kami perlahan merajut kembali mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Proses perceraian akhirnya selesai secara resmi. Aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Aku kembali menjadi Anya, seorang wanita merdeka yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Aku memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliahku yang sempat tertunda. Arya dengan senang hati mendukung keputusanku. Aku dan Arya memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan kembali. Kami ingin membangun semuanya dari awal, dengan dasar yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang satu sama lain. Kami menikmati waktu bersama, melakukan hal-hal sederhana yang dulu sering kami lakukan saat kuliah. Suatu sore, saat kami sedang berjalan-jalan di taman kampus, Arya tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan tatapan yang penuh cinta. "Anya," ucapnya lembut, menggenggam tanganku. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak bisa memendamnya lebih lama lagi. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk membahagiakanmu? Air mata haru mengalir di pipiku. Aku menatap mata Arya yang penuh ketulusan dan cinta. "Ya, Arya." "Tentu saja aku mau," jawabku dengan suara bergetar. Kami berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang selama ini kami rindukan. Jalan menuju kebebasan memang tidak mudah, penuh dengan rintangan dan air mata. Namun, dengan keberanian, dukungan dari orang-orang yang tepat, dan keyakinan pada diri sendiri, akhirnya aku berhasil meraihnya. Aku tahu, babak baru dalam hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku akan menulisnya bersama dengan orang yang kucintai. Masa depan terbentang di hadapanku, penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang menanti untuk diraih. Aku siap menghadapinya dengan hati yang lebih ringan dan senyum yang lebih lebar setelah menerima lamaran Arya di taman kampus yang menjadi saksi bisu awal mula kisah cinta kami. Hidupku terasa dipenuhi warna-warni yang telah lama pudar. Kami tidak terburu-buru merencanakan pernikahan. Kami ingin menikmati setiap momen kebersamaan, membangun kembali fondasi hubungan kami dengan lebih matang dan penuh pengertian. Aku kembali fokus pada kuliahku, mengejar ketertinggalan dengan semangat baru.
Arya selalu ada di sampingku, memberikan dukungan moral dan membantu dalam belajar. Melihat ketekunanku, ibu semakin bahagia dan bangga. Ia sering bercerita kepada teman-temannya tentang betapa gigihnya aku dalam meraih impian. Ibu Ratna juga menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Galeri seninya semakin ramai dikunjungi, dan ia menemukan kembali pasionnya dalam dunia seni. Kami sering bertemu, berbagi cerita dan tawa. Ia menjadi sahabat sekaligus mentor bagiku, memberikan nasihat-nasihat bijak tentang kehidupan dan cinta. Pak Hartono, setelah perceraian, menarik diri dari kehidupan sosial. Kabar tentang transaksi keuangannya yang mencurigakan sempat menjadi perbincangan hangat, namun berkat bantuan pengacaranya, masalah itu berhasil diredam. Aku tidak lagi mendengar kabarnya, dan sejujurnya, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagiku, bab tentang dirinya sudah tertutup rapat. Arya dan aku menikmati masa pacaran yang indah. Kami melakukan banyak hal sederhana bersama, mulai dari menonton film di bioskop, menikmati kopi di kedai favorit kami, hingga sekadar berjalan-jalan menikmati senja. Setiap momen terasa berharga, seolah kami sedang menebus waktu yang hilang. Setelah menyelesaikan kuliah dengan hasil yang memuaskan, aku mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangku. Arya, yang sudah bekerja sebagai seorang arsitek, selalu memberikan semangat dan dukungan. Tidak lama kemudian, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan desain interior yang cukup ternama. Aku merasa sangat bahagia dan bersyukur atas semua yang telah kuraih. Setahun setelah lamaran di taman, Arya dan aku memutuskan untuk membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan kami diadakan secara sederhana namun hikmat, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Ibu hadir dengan senyum bahagia di wajahnya, begitu juga Ibu Ratna yang kini sudah kuanggap sebagai bagian dari keluargaku sendiri. Saat mengucapkan janji suci di hadapan Arya, air mata haru kembali membasahi pipiku. Aku tidak bisa membayangkan betapa berbedanya hidupku jika aku tidak memiliki keberanian untuk mencari jalan keluar dan tidak bertemu dengan sekutu yang tak terduga seperti Ibu Ratna. Kehidupan pernikahan kami berjalan harmonis dan penuh cinta. Kami saling mendukung dalam meraih impian masing-masing. Arya selalu menjadi pendengar yang baik dan teman hidup yang setia. Kami membangun rumah tangga yang didasari oleh kepercayaan, pengertian, dan kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan kami semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra yang lucu dan menggemaskan. Kami menamainya Ratih, sebagai bentuk penghormatan dan kenangan akan sosok Ibu Ratih yang tanpa disadarinya telah menjadi salah satu pemicu perubahan dalam hidupku. Melihat putraku tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, aku sering merenungkan perjalanan hidup yang telah kulalui. Aku belajar bahwa meskipun hidup terkadang memberikan cobaan yang berat, selalu ada harapan dan jalan keluar jika kita berani mencari dan tidak menyerah. Aku juga belajar tentang kekuatan sebuah aliansi yang tak terduga dan betapa pentingnya memiliki orang-orang yang mendukung di sekitar kita. Kini, aku hidup bahagia bersama Arya dan putra kami. Masa lalu memang pernah kelam, namun aku memilih untuk menjadikannya pelajaran berharga. Aku bersyukur atas setiap lika-liku kehidupan yang telah membawaku pada kebahagiaan yang kurasakan saat ini. Awal yang baru telah kutulis, dan aku yakin bab-bab selanjutnya akan dipenuhi dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Senja kembali menyapa, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu. Aku duduk di teras rumahku, ditemani Arya yang sedang memangku Ratih yang kini sudah berusia 5 tahun dan berceloteh riang tentang hari sekolahnya. Kehangatan matahari sore dan tawa anakku adalah melodi indah yang mengisi kehidupanku saat ini. Kupandangi foto ibu yang tersenyum di meja ruang tamu. Ia kini hidup sehat dan bahagia, menikmati masa tuanya dengan tenang.
Ibu Ratna pun semakin sukses dengan galerinya, seringkali berkunjung dan menjadi nenek gaul bagi Ratih. Masa lalu memang pernah menjadi rantai yang mengikat, namun keberanian untuk mencari kebebasan dan uluran tangan dari sekutu yang tak terduga telah membawaku pada dermaga kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa kekuatan untuk mengubah hidup ada dalam diri kita, dan cinta sejati akan menemukan jalannya, meski melalui lorong-lorong gelap sekalipun. Kini, hidupku adalah bukti bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Setiap hembusan napas adalah rasa syukur, setiap senyuman anakku adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Aku menjalani hidup dengan penuh makna, mencintai dan dicintai, dan menuliskan kisahku sendiri, bab demi bab, dengan tinta kebahagiaan yang abadi.